shortwave. So where do you live? Wo wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne in Baden-Württemberg im Southwest Germany. Oke, dari kota Baden-Württemberg di Southwest Germany. How was your impression about the Voice of Indonesia? Also die, Wie meinen Sie Ibu die Stimme of Indonesia? ja, die Indonesien ist ein sehr großes Land. Deshalb ist es sehr angebracht, aus Indonesien viel zu erfahren und diese Erfahrung auch an andere Hörer weiterzugeben. Ya, intinya adalah bahwa dia tahu Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan senang bisa berada di sini. Kalau salah saya kira dia juga tahu. Di Indonesia Barat, upacara penyulutan obor Tri Prasetya ke-69 Hari Radio tahun 2014 siap dimulai. Hadirin dimohon berdiri. RRI oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Indonesia sekali di udara, tetap di udara. Hadirin undangan dan pendengar yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Aceh Tengah kepada Bapak Insinyur Haji Nasaruddin MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa, yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Dandim, dalam hal ini diwakili Bapak Kasdim 0106, Bapak Kapolres yang mewakili beliau, Bapak Pimpinan LPP RRI Stasiun Takengon beserta seluruh jajaran, Bapak-bapak para pimpinan instansi yang terkait, ada Pak Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bapak Pimpinan KPPN, Satpol PP dari BRI, anak-anakku sekalian dari SMK mungkin, para pelajar dan mahasiswa yang berbahagia, ibu-ibu dari organisasi wanita. Siang menjelang atau pagi menjelang siang ini
kita bersama-sama di tempat yang sederhana ini memperingati Hari Radio yang ke-69. Hari Radio ini tidak lama ditetapkan setelah Indonesia merdeka, mungkin lebih kurang sekitar 3 minggu. Karena memang pada saat di awal-awal kemerdekaan, Radio Republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting waktu itu, terutama untuk menyuarakan tentang kelahiran atau deklarasi proklamasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Peran itu dari waktu ke waktu terasa penting dan terus akan terasa penting, hanya tentu materinya yang senantiasa dinamis. Saat ini tentu yang berkaitan dengan informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita menyadari bahwa jangkauan Radio Republik Indonesia ini cukup luas, baik di dalam negeri maupun daerah-daerah perbatasan yang bisa dijangkau di negara-negara tetangga. Bahkan beberapa studio ada di luar negeri tadi kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menguraikan tentang hubungan RRI ini dengan Aceh Tengah. Sedikit kilas balik sejarah. Yang pertama, di awal-awal kemerdekaan, Belanda menjajah kembali. Oleh karena itu ada perang informasi untuk meyakinkan semua pihak. Di satu segi Belanda menyatakan bahwa Indonesia telah dijajah kembali, tapi di satu pihak bangsa Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tetap merdeka. Maka simboyannya adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Di awal-awal kemerdekaan itu memang situasi bangsa kita ini bisa kita pahami dari sejarah. Bahkan pemimpin-pemimpin kita, baik Pak Bung Karno-Hatta, kadangkala mengalami gangguan goncangan yang luar biasa. Bahkan pernah ditawan, sehingga pimpinan nasional pernah dipegang oleh Mr. Syafruddin Perwira Negara. Ini ada hubungan dengan RRI atau Radio Rimba Raya. Pada saat itu beliau berada di Pulau Sumatera, di Sumatera Barat, dan bergerilya karena dicari oleh orang Belanda untuk ditawan, untuk diminta menyerah, karena beliau adalah pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin sudah menyerah, tentu pengikutnya juga mengikut. Lahirlah apa yang kita kenal dengan Radio Rimba Raya, yang sekarang monumennya ada di Rimba Raya dan juga ada di daerah Jamur Barat, Kecamatan Silinara. Karena radio itulah yang menyiarkan dalam beberapa bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan bahasa Urdu, menyiarkan bahwa Indonesia itu ada, eksis. Salah satu negara yang dapat menerima dengan jelas siaran Radio Rimba Raya ini adalah India. Maka dari India dipancar luaskan kembali ke seluruh dunia. Maka dunia mengakui Indonesia itu ada, eksis. Yang merdeka 17 Agustus 1945 sampai sekarang ada. Jadi kita banyak dibantu oleh radio sebenarnya, di samping perjuangan-perjuangan fisik. Nah Bapak sekalian, Mr. Syafruddin Perwira Negara, karena radio ini mempunyai pemancar yang sangat sederhana, simbolisnya ada di pendopo sekarang, fotonya, lukisannya, bukan foto, lukisan, yang waktu itu antenanya itu tidak boleh nampak karena dicari oleh pesawat Belanda. Jadi sembunyi-sembunyi dia, menyiar pun sembunyi-sembunyi, tapi siarannya bisa diterima dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena Rimba Raya itu waktu itu hutan, maka disebut Rimba Raya.
hutan belantara. Kemudian Mr. Saripudin bergerak dari satu tempat untuk penyelamatan, untuk keselamatan. Bermukimlah lebih kurang 3 bulan di Jamur Barat sekarang, yaitu di Kecamatan Silihnara. Kalau kita ke Angkup sebelah kanan itu masih ada monumen yang bersejarah itu. Situlah Mr. Syafruddin perwira negara mengendalikan negara ini. Saya merasa secara pribadi dekat dengan RRI Takengon ini dan RRI Pusat. Yang pertama perlu saya sampaikan kepada kita bahwa pengalaman saya sebagai kepala daerah yang sudah beberapa tahun, RRI inilah ya, satu lembaga pemerintah yang sekarang LPB, Lembaga Penyiaran Publik, yang pendiriannya paling cepat di Aceh Tengah ini. Prosesnya itu paling cepat. Saya pun tidak paham bagaimana bisa cepat. Diawali dengan satu pertemuan nasional, seminar nasional atau musyawarah nasional di Banda Aceh. Saya bertemu dengan Pak Parni Hadi tadi. Ada Pak Parni Hadi. Waktu itu beliau dirut RRI. Setelah kami berkenalan, nama Parni Hadi itu memang kita kenal, tapi orangnya saya belum tahu yang mana. Tapi kalau nama Pak Parni Hadi itu banyak orang kenal. Ya. Setelah saya tahu beliau itu orangnya, itulah orangnya, dan beliau memperkenalkan dirut RRI. Terus saya terpikir, bagaimana supaya RRI itu ada di Takengon. Nah, saya diskusi dan beliau merespon luar biasa. Hanya dalam hitungan minggu beliau datang lagi ke Takengon. Pada saat itu saya pikir hanya kunjungan untuk evaluasi dulu, penilaian dulu. Justru langsung membuka stasiun produksi waktu itu, yang studionya ada di kantor bupati. Satu ruangan sangat sederhana. Ada satu ruangan staf ahli sekarang, dipakai untuk disitulah RRI ini cikal bakalnya selama 2 tahun. Pak Parni berpesan status tidak usah kita sebut. Waktu itu namanya studio produksi RRI Takengon. Beliau minta dihapus itu studionya, langsung RRI Takengon, walaupun wujudnya sebenarnya di bawah RRI Loksmoni. Nah kemudian kalau tidak silap kami ada 2 atau 3 kali beliau langsung kemari. Hadir kedua setelah kita cari tempat ini pun sementara ya, diresmikan langsung stasiun RRI Takengon dari sini, dari tempat ini. Jadi RRI Takengon ini banyak sejarahnya juga, yang suatu saat tentu tidak di sini lagi kantornya, di tempat lain kita bikin. Tapi begitulah, beliau luar biasa. Nah, kemudian masa kerja beliau berakhir sebagai dirut, kebetulan digantikan oleh salah seorang direktur waktu itu, Ibu Niken Widya Stuti yang tadi bicara. Kemudian beliau mempertemukan kami di RRI, dan proses pendirian RRI Takengon ini dilanjutkan. Sama kecepatannya, tidak ada berbeda, sama-sama cepat. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi stasiun RRI Takengon. Artinya satu unit kerja tersendiri, walaupun tempatnya masih sangat sempit. Oleh karena itu hanya dalam waktu mungkin saya pikir tidak ada setahun lah. Yang kita tahu kalau membuka satu instansi, saya mencoba satu sebagai pembanding, tapi bukan untuk karena begitulah rumitnya, panjangnya urusan membuka imigrasi. Panjang Pak. Jauh sekali bedanya dengan membuka RRI yang sama-sama adalah lembaga pemerintah. Bukan artinya dipersulit, tapi memang begitu prosesnya. Hanya karena Pak Parni Hadi luar biasa, saya boleh kita sebut keberanian beliau, tapi tidak menyalahi aturan. Ketegasan beliau cepat sekali,
hanya dalam waktu mungkin nggak sampai setahun sudah berdiri RRI. Nah, perubahan dari studio ke stasiun pun tidak lama. Jadi ini satu kenangan yang sangat terpatri pada pribadi saya. Karena apa RRI ini kita pentingkan? Karena tadi RRI ini jangkauannya cukup luas. Sampai saya gambarkan kepada Pak Parnihadi dan juga pada Ibu Niken bahwa di Aceh Tengah ini masyarakatnya berkebun kopi. Kalau RRI Takengon ada siarannya, masyarakat biasa itu bawa radio digantung di pohon kopi. Jadi dia bisa mengikuti radio perkembangan sambil bekerja di kebun kopi, memetik kopi. Bagi kita yang berpergian di atas kendaraan, tidak ada masalah, biasa ada radio. Itu biasa. Tapi di kebun pun orang bisa mengikuti perkembangan daripada atau acara daripada RRI. Jadi hari ini alhamdulillah secara nasional RRI sudah berusia 69 tahun. Kita ucapkan selamat, dan dari tahun ke tahun kita ikuti perkembangan. Makin hari walaupun banyak media-media lain yang tumbuh belakangan, berkembang belakangan, tapi RRI tetap eksis bahkan lebih dari sebelumnya. Ini sesuatu yang patut disyukuri. Biasanya kalau ada sesuatu yang baru, kadangkala yang lama sering diabaikan. Tapi tidak. Televisi ada dan lain-lain media ada, RRI juga berkembang luar biasa. Mungkin dengan kreasi daripada angkasawan-angkasawan yang berkecimpung di RRI ini dari pusat sampai ke daerah. Nah, atas nama pemerintah daerah tentu ingin bersama-sama RRI untuk bisa menciptakan suasana supaya RRI bisa lebih luas lagi. Kita insya Allah sedang menyiapkan satu bidang tanah yang nanti pembangunannya sudah komit dengan Pak Muslim dari pusat, dari RRI pusat, tanahnya dari pemerintah daerah. Pada saatnya nanti supaya perkantoran ini lebih representatif. Ada studio rekaman, ada tempat-tempat penyajian, sehingga untuk kreasi daripada anak-anak kita, dari pelajar-pelajar, dari seniman-seniman kita bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang kan masih sulit, rekaman pun payah, penampilan juga payah. Insya Allah dalam waktu singkat kita sudah memfinalkan tanah, dan begitu ada tanah, kata Pak Muslim langsung dibangun. Saya kalau RRI bilang begitu percaya saya. Karena RRI itu memang apakah birokrasinya tidak terlalu panjang. Kalau di tempat kita itu kadang-kadang tahun ini rencanakan, tahun depan baru bikin. Kalau Malaysia tahun depan, tahun satu lagi baru mulai bikin. Jadi periodenya terlalu lama. RRI cepat sekali. Mudah-mudahan nanti setelah sudah tanah kita serahkan, pembangunan bisa dimulai, dan selesai itu nanti kita harapkan RRI Takengon ini bisa mengembangkan programnya, jaringannya lebih luas lagi, bukan hanya di Aceh bagian tengah, tapi bisa lebih luas, apalagi pada siaran RRI Pro 3 yang bisa ditangkap di seluruh negara kita ini. Oleh karena dekat dengan RRI, maka saya sering on air di RRI Jakarta sebenarnya, ya. Dengan dialogis dengan masyarakat tentang pembangunan Aceh Tengah. Disitulah kita tahu rupanya masyarakat kita Aceh Tengah ini, paling tidak yang pernah tugas di Aceh Tengah ini luar biasa banyaknya, di mana-mana udah ada. Ada yang dari Kalimantan, dari mana-mana merespon dialog-dialog yang kita sampaikan itu. Lama-lama nanti saya pun bisa jadi penyiar RRI nampaknya nih. Jadi atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, kita ucapkan selamat atau Dirgahayu ke-69 Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan sebagaimana semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disaksikan oleh seluruh undangan dan hadirin. Beginilah eksistensi kegiatan yang dilaksanakan oleh LPPRRI. LPPRRI bukan saja kegiatan acara melalui siaran ataupun on air, melainkan juga siaran off air ataupun langsung berhubungan dengan masyarakat. Kami mohon untuk dapat foto bersama.